Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri. Kembali lagi, kali ini saya akan membuat video tutorial pembuatan peta sebaran COVID-19 menggunakan aplikasi QGIS. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membuat peta sebaran COVID-19 menggunakan aplikasi QGIS dengan metode gradasi warna. Nah, kali ini saya akan kembali membuat tutorial, namun kali ini dengan metode yang berbeda, yaitu dengan metode titik sentroid. Nah, untuk bahan yang diperlukan masih sama, kita menggunakan aplikasi QGIS. Yang kedua, kita mengakses data COVID-19 di wilayah Indonesia melalui website berikut. Ketiga, kita harus mempunyai peta SHP Indonesia yang bisa diunduh atau dicari di Google. Pertama-tama kita buka aplikasi QGIS, kemudian kita masuk ke Open Data Source Manager. Di bagian vektor dan vektor dataset ini kita masukkan yang sudah kita unduh tadi. Peta provinsi di Indonesia yang .shp, kemudian kita open, kemudian kita add atau kita masukkan, kita tambahkan, kita close saja. Nah, di sini sudah muncul peta Indonesia. Nah, kemudian kita akan mengentry data yang sudah ada di website covid19.go.id. Untuk caranya bisa dilihat pada video sebelumnya, cara menambahkan field. Di sini ada field 10 Mei 2020. Kemudian di sini ada 34 data, menyesuaikan provinsi kita ada 34. Nah, untuk caranya masih sama. Masuk ke bagian toggle editing mode, di sini ada new field. Nah, untuk name-nya masukkan saja field apa, komennya bebas saja. Untuk tipenya di sini ada integer. Nah, kemudian untuk panjangnya di sini saya menggunakan 5. Nah, di sini karena sudah ada datanya, kita langsung saja akan membuat titik sentroid per provinsi di Indonesia. Untuk membuat titik sentroid, di sini ada menu vektor, masuk ke geometry tools, kemudian ada sentroid. Nah, di bagian form sentroid, di sini ada sentroid. Kita akan membuat temporary layer-nya dulu dengan cara klik titik 3. Di sini ada save to file. Nah, di sini kita akan membuat file name-nya titik sentroid 10 Mei 2020. Kemudian kita simpan saja. Nah, kemudian di run. Nah, ditunggu saja prosesnya sampai selesai, sampai titik sentroid sudah masuk ke peta yang kita inginkan. Nah, untuk outputnya nanti kita menggunakan titik sentroid. Apa itu titik sentroid? Titik sentroid merupakan titik tengah pada provinsi, dan kita visualisasikan dengan data COVID-19 yang sudah kita peroleh. Jadi untuk hasilnya nanti, apabila titik itu membesar berarti jumlah kasus COVID-19 itu semakin tinggi. Namun apabila titik sentroid semakin kecil, itu berarti jumlah kasus COVID-19 semakin kecil. Nah, di sini sudah muncul titik-titik tengah pada peta Indonesia per provinsi. Nah, namun ada sebagian titik yang tidak masuk pada pulaunya. Di sini kita bisa merapikan dengan cara masuk ke bagian toggle editing. Di sini ada vertex tool. Nah, kita masukkan titik yang berada di luar pulau. Nah, di sini sudah kita ratakan, kita rapikan. Ada beberapa pulau yang tidak sinkron. Oke. Nah, di sini baik, nampaknya sudah rapi semua. Jangan lupa kita simpan. Nah, di sini sudah muncul titik sentroid per provinsi di wilayah Indonesia. Nah, sekarang bagian visualisasi. Caranya masuk ke titik sentroid, kemudian klik kanan, kita klik properties. Nah, di sini ada yang namanya simbology. Masuk ke bagian graduated. Nah, untuk value kita masukkan field yang sudah kita buat tadi, yaitu 10 Mei 2020. Untuk metodenya jangan lupa diganti dengan size. Nah, di sini kita akan membuat 8 kelas, yaitu titik kecil sampai dengan titik yang paling besar.
Nah, di sini kita bisa mengubah values-nya dengan cara klik 2 kali. Nah, di sini ada lower value dan juga upper value. Di sini titik terendah dari jumlah kasus merupakan 12. Di sini 32 bisa kita rubah dengan 150 saja misalkan. Kemudian titik yang kedua 150 sampai dengan 350. Selanjutnya 350 sampai dengan 500. Kemudian 500 sampai dengan 800. 800 sampai dengan 1500. 1500 sampai dengan 2500. 2500 sampai dengan 3500. Nah, di sini ada terakhir akan otomatis dia akan mencapai titik tingginya yaitu 5190. Kita oke saja. Di sini untuk legend atau keterangan bisa kita ubah di atas 3500 kasus. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mengapply atau kita visualisasikan pada peta SHP-nya. Nah, oke, kita oke saja. Di sini sudah muncul merupakan titik-titik jumlah kasus COVID-19 di wilayah Indonesia. Apabila titiknya besar, berarti itu jumlah kasusnya tinggi. Namun apabila kecil, berarti itu jumlah kasusnya sedikit. Nah, itu dia. Setelah membuat ini, kita akan mempercantik tampilan peta ini dengan menggunakan Quick Map Service. Di sini ada Quick Map Service yang disediakan oleh Google. Kita bisa menggunakan apa saja, namun di sini saya akan menggunakan Google Route. Nah, di sini sudah tampil. Nah, peta sebaran COVID-19 di wilayah Indonesia dengan menggunakan metode titik sentroid. Di sini juga kita bisa merubah warna-warna yang sudah ditentukan oleh aplikasi. Misalkan kita akan merubah warna merah ini menjadi putih agar lebih nampak terlihat. Kita apply. Di sini kita turunkan saja untuk opacity-nya atau transparansinya menjadi 80-an. Nah, kemudian kita oke saja. Nah, di sini sudah muncul peta Indonesia yang berwarna putih. Kemudian untuk titik sentroid juga bisa kita edit untuk transparansi atau warnanya. Misalkan di sini saya akan merubahnya menjadi warna merah. Kemudian untuk opacity-nya bisa kita ubah menjadi 50 atau 40, kurang lebih 40. Kemudian kita oke saja, kita apply. Kita oke kembali. Nah, di sini sudah muncul titik sentroid yang sudah terlihat. Nah, di sini kemudian kita akan membuat layout. Titik terakhir pembuatan sebaran COVID-19 yaitu layout atau outputnya. Di sini untuk cara membuat layout yaitu masuk ke bagian project, new print layout, kemudian masukkan layout titik sentroid. Kemudian oke saja. Nah, di sini sudah muncul layout titik sentroid. Di sini saya menggunakan default kertas yaitu A4. Kemudian kita masukkan data yang sudah kita visualisasikan tadi ke dalam layout ini. Nah, di sini sudah masuk peta Indonesia. Namun di sini masih ada yang masuk. Sebentar, coba kita. Nah, baik. Kita akan coba masukkan. Nah, di sini sudah muncul visualisasi dari peta yang sudah kita buat tadi menggunakan metode titik sentroid. Nah, pada bagian layout kita bisa juga mempercantik tampilan. Namun sebelum itu kita akan masukkan datanya dulu atau legend to layout. Nah, di sini sudah masuk datanya. Di sini kita bisa merubah misalkan jumlah kasus. Kemudian di sini Indonesia. Mungkin ini kita tidak terlalu memerlukan ya. Bisa kita hapus saja. Kemudian Google Earth kita hapus saja.
Untuk backgroundnya kita samakan saja. Nah, di sini sudah muncul keterangan atau jumlah kasus. Di bagian sini kita juga bisa menambahkan arah mata angin. Nah, dan ini pun bisa kita edit juga. Oke. Nah, ini sudah jadi. Tinggal kita akan tambahkan keterangan di sini. Bisa kita rubah peta sebaran COVID-19 di wilayah Indonesia. Ini bisa kita perbesar untuk fontnya maupun kita rubah-rubah juga. Oke. Nah, kalian bebas bisa menggunakan apa saja. Tool yang ada di sini bisa digunakan untuk mempercantik tampilan. Nah, di sini sudah ada output yang sudah saya bikin. Setelah kita selesai membuat layout, kita bisa menyimpan file ini dengan cara layout. Di sini kita bisa mengekspor sebagai gambar, SVG atau PDF. Di sini saya akan menggunakan gambar atau image. Di ini close saja. Kemudian saya akan menyimpan di desktop. Layout titik centroid. Kemudian kita simpan. Disimpan saja. Ditunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini sudah ada keterangan task complete exporting layout titik centroid. Kita close saja. Di sini sudah ada tulisan successfully. Kita akan mengecek apakah file tadi sudah tersimpan di desktop. Nah, di sini ada layout titik centroid. Nah, ini adalah layout dari titik peta sebaran COVID-19 di wilayah Indonesia menggunakan titik centroid. Oke, sekian tutorial yang saya berikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.